Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Bumi Pala. Kali ini sungguh menarik ya, karena kita akan membahas situasi terkini terkait dengan hubungan kita dengan alam ini semakin tidak harmonis, gitu ya. Jadi ada soal banjir, ada soal kebakaran, tapi kita akan bicara tentang konflik satwa hari ini. Bersama kami telah hadir salah satu narasumber, beliau Pak Krisna ya. Pak Krisna. Boleh panggil Krisna ya, Pak. Ya. Krisna. Bang Krisna dari Medan kan? Betul, Pak. Ini khusus datang dari Medan ya? Iya, Pak. Oh iya, jauh-jauh ya. Ya. Datang ingin berbagi dengan kita di sini. Ya. Beliau adalah salah satu staf di OIC ya. Orang Hutan Informasi Center, dan sudah sangat berpengalaman di bidang. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan beliau ya. Kita akan ingin melihat seperti apa konflik satwa manusia itu ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berkontribusi terkait dengan bagaimana solusi terhadap problem solving yang sedang dihadapi ini. Selamat sore Bang. Sore Bapak, terima kasih atas undangannya Pak. Yeah. Jadi saya bisa main-main ke Aceh Selatan. Iya. Tapi emang sudah lama di sini ya? Ya, saya 2012 sudah kemari Pak. Ngapain? Ya, masalah orang hutan juga Pak. Dan satwa-satwa lain lah. Jadi dari 2012 itu kita sudah berada di Aceh Selatan untuk membantu pemerintah dalam ini menanggulangi konflik manusia dan orang hutan, dan beberapa kegiatan lain juga kita juga berkesempatan untuk membantu satwa-satwa. Katanya OIC itu ada program Hokru ya. Betul Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi OIC ini adalah salah satu LSM NGO yang fokus kegiatan kita itu pada penyelamatan orang hutan. Jadi ada banyak sebenarnya program kita untuk menyelamatkan orang hutan Sumatera dan Batang Toru dan Tapanuli. Jadi beberapa kegiatan, ada kegiatan edukasi, ada kegiatan restorasi, riset dan lainnya. Dan kebetulan saya di sini sebagai manajer Hokru. Hokru itu adalah unit penanggulangan konflik manusia dan orang hutan yang saat ini dimiliki oleh OIC yang dibentuk itu tahun 2012. 2012 itu kita sudah mulai membantu, dan diawali di tahun 2010 itu kita mulai mengumpulkan informasi konflik yang ada di ekosistem leuser, desa-desa pinggiran hutan. Baik, sebagai salah satu satwa kunci barangkali ya. Saya juga ingin mengetahui kondisi dan situasi serta populasinya di Sumatera atau Aceh atau seperti apa? Secara umum saya harus jujur mengatakan konflik tidak hanya orang hutan ya. Iya. Satwa-satwa lain juga sekarang sayangnya makin ini ya Pak ya, makin, karena kita menurut saya belum mampu untuk menghambat laju kerusakan hutan. Nah, hutan sebagai rumah satwa liar menjadi hal yang sangat penting. Nah, ketika kita tidak bisa mempertahankan tutupan hutan, satwa-satwa akan keluar dari kawasannya dan berkonflik dengan manusia. Itu kan agak dilematis juga ya, di satu sisi bahwa secara ekonomi ya masyarakat juga mengkonversi
Yang namanya hutan produksi, produksi terbatas, serta hutan lindung itu menjadi kebun-kebun begitu ya. Pada sisi lain juga satwa-satwa yang notabene itu habitatnya menjadi terganggu. Betul, betul Pak. Kayak kan kita harus benar-benar hati juga dalam upaya penyelamatan ini, karena ya kita berpikir manusia dan satwa itu sama-sama penting sebenarnya. Nah, di konflik sendiri kita punya konsep terkait upaya penyelamatan orang hutan khususnya ya, punya konsep. Konsepnya itu orang hutan, konflik menurut kita adalah di mana satwa liar itu berada di luar kawasan hutan, kemudian yang daya dukung tempat itu tidak mampu lagi, misalnya makanannya, ancaman masyarakat. Baru setelah itu kita melakukan upaya penyelamatan. Jadi benar kita cek dulu lokasinya itu benar-benar di luar kawasan. Kemudian kalau tidak aman baru kita rescue. Tapi kalau misalnya lokasinya aman, hutannya masih, walaupun dia statusnya bukan lahan konservasi, tapi masih memungkinkan dia berada di sana, dan masyarakat ternyata mendukung dengan adanya orang hutan itu misalnya, atau satwa lain. Karena di beberapa tempat kita menemui masih ada yang seperti itu. Contoh di lokasi wisata yang berada di luar kawasan, mereka berharap orang hutan atau satwa lain tetap berada di situ sebagai daya tarik pengunjung. Kalau misalnya kita geser sedikit dengan satwa lainnya, kita baru-baru ini juga ada konflik gajah ya, masuk wilayah pemukiman masyarakat. Lalu ada harimau, bahkan harimau kemarin itu tanggal 6 dan tanggal 8 itu di wilayah Trumon Tengah itu ada yang memangsa ternak masyarakat. Maksud kami, apakah memang di luar tentang orang hutan, OIC sendiri ada terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan konflik dengan satwa-satwa lain? Sejak HOKRU ini dibentuk tahun 2010 sampai sekarang, kita di lapangan tidak hanya menyelamatkan orang hutan. Beberapa kesempatan kita juga melakukan penyelamatan satwa lain, termasuk gajah, harimau, kemudian beruang, gibbon, siamang, dan beberapa satwa-satwa seperti terenggiling dan banyak lagi. Jadi ya, tapi sifatnya memang kita memang diproyeksikan untuk penyelamatan orang hutan. Tapi ketika satwa lain butuh pertolongan, ya kita sebisa mungkin akan membantu. Intensitas satwa berkonflik dengan manusia itu ada nggak akibat perburuan? Mungkin ada solidaritas sosial mereka, ini teman kami sudah diburu gitu. Kira-kira dari pengalamannya seperti apa tuh, Bang Krisna? Ya kalau yang kita kalau yang kita kan kebetulan kan bekerja kan langsung berdampingan, berhubungan dengan masyarakat ya. Kalau yang kita dapatkan dari cerita masyarakat dan fakta di lapangan, memang ya saya juga meyakini bahwasanya satwa, apalagi seperti harimau ya, harimau itu salah satu hewan yang dilindungi, kemudian masyarakat menganggapnya itu adalah hewan yang sakral ya. Betul. Sakral. Dan beberapa cerita di masyarakat ya sering melihat kayak gitu. Kalau misalnya kita menyakiti, ada beberapa cerita orang menyakiti harimau, anaknya harimau, kemudian induknya akan balik. Dan itu banyak cerita-cerita itu di masyarakat, dan saya meyakini itu. Ya, memang ya satwa lah ya. Kalau di Aceh itu ada panggilannya tertentu. Betul, Bang Krisna. Kalau harimau itu nek, misalnya. Ya. Kalau gajah itu pemerah, gitu ya. Betul. Kalau buaya itu putro. Ini menunjukkan bahwa relasi hubungan ketiga ini misalnya, ada orang hutan juga di sana, itu begitu erat dengan masyarakat. Kalau bicara konflik sebetulnya kan bukan hanya sekarang. Iya. Ini kan soal intensitasnya saja yang semakin tinggi. Ya. Kan begitu ya? Betul. Nah, barangkali ada nggak pendekatan melalui pendekatan kearifan lokal yang dilakukan dari pengalaman Bang Krisna nih, untuk mitigasi konflik?
Jadi memang tim Hokru ini jadi kerjanya tidak hanya rescue, Pak. Jadi kita ada kegiatan yang namanya sosialisasi di masyarakat, kemudian dan di tingkat sekolah. Jadi kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan orangutan ke masyarakat. Kemudian kita juga mengajarkan cara-cara praktis yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat tanpa harus menyakiti orangutan. Jadi itu yang kita lakukan di masyarakat. Dan cara-cara itu sebagian adalah cara-cara yang kita dapatkan juga. Hokru kan ini kan ke daerah lain dan ada cara-cara yang dilakukan masyarakat yang kita aplikasikan juga, kita ajarkan juga ke masyarakat lain. Contoh nih misalnya, ada orangutan masuk ke kebun durian. Itu kan biasa kan dia makan durian. Jadi kita tidak langsung mengusir misalnya. Kalau kita paksa usir biasanya orangutan itu cenderung akan menghancurkan pohon misalnya. Biasanya kita mengaplikasikan kayak membuat api unggun yang beberapa masyarakat dan kita juga meyakini satwa itu takut sama api dan asap. Dia akan pergi secara pelan-pelan dan lebih bagus. Bahaya juga itu, nanti sudah dilihat hotspot ini. Ada kebakaran hutan kan begitu. Tapi kan itu apa ya? Api itu dipantau Pak ya, bukan kita membakar yang banyak gitu Pak ya. Jadi kayak api unggun kita buat. Contoh misalnya kan biasa kan kalau di kebun orang jaga durian itu kan ada gubuk ya. Jadi di gubuk itu dan kalau kita lihat memang di beberapa tempat tuh sering tuh diaplikasikan. Nah, kita sebenarnya sudah punya, masyarakat ini sebenarnya sudah tahu sebenarnya cara-cara mitigasi yang tradisional, cuma mungkin kita harus mengingatkannya lagi karena ini kan perkembangan zaman udah mulai ini ya, udah jauh ya Pak ya. Udah milenial, udah generasi Z. Nah, kadang-kadang ini sebetulnya salah siapa ini konflik ini kalau menurut Bang Krisna? Ya kayaknya ini salah manusia menurut saya. Begitu ya. Menurut saya. Gimana alasan? Karena kita kita diberi akal ya. Sebagai khalifah. Satwa itu berkonflik karena habitatnya dirusak. Dia tidak tahu nih Pak di mana dia harus tinggal. Yang dia tahu di mana kalau kita kan tahu nih ini rumah kita, ini ladang kita. Nah, mereka kan tidak dikaruniai itu gitu. Lahannya dibabat ya dia keluar. Kemudian satwa itu berkonflik karena adanya perburuan, dipelihara. Sekarang kan lagi banyak nih Pak orang-orang memelihara satwa liar. Termasuk orangutan, harimau. Jadi dengan laju kerusakan hutan yang sekarang ini berkembang, kalau kita tidak bisa mempertahankan satwa, ini akan makin mempercepat kerusakan hutan. Karena satwa-satwa ini seperti orangutan, dia bisa menyebarkan biji dan mempercepat proses restorasi hutan. Nah, ketika satwa-satwa ini secara masif dipelihara misalnya sama masyarakat, kita akan kehilangan fungsi ekologis satwa. Tidak hanya orangutan misalnya, satwa-satwa lain yang dipelihara di rumah, ya, nggak ada lagi fungsi ekologisnya hilang. Ya, baik. Ini kan kita butuh strategi. Butuh strategi bagaimana penanggulangan konflik manusia satwa itu yang hari ini telah menjadi ancaman bencana bagi kita, itu mesti berkurang dari hari ke hari ya. Betul, sampai dengan selesai gitu. Kira-kira strategi apa ya yang menurut Bang Krisna ya? Karena kami juga dulu pernah ada regulasi setingkat Perbup ya. Betul, tentang Satgas. Betul, yang hari ini itu sudah tidak berlaku lagi. Mungkin itu barangkali salah satu strateginya atau ada yang lain. Betul. Jadi kemarin tuh Perbup itu sebenarnya diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pak. Betul. Dan kita membantu untuk mendampingi saja gitu. Jadi menurut kita masalah konflik ini tidak bisa kita selesaikan sendiri Pak. Bisa kita selesaikan. Makanya kita kemarin membentuk Satgas itu, kita berharap bakalan banyak orang yang terlibat untuk menanggulangi konflik ini. Nah, di masyarakat juga
diharapkan ketika terjadi konflik, baiknya tidak melakukan upaya-upaya sendiri. Karena satwa-satwa liar ini buas Pak, ya kan. Betul, Jadi betul. harus orang-orang yang punya pengalaman ya untuk menanggulangi konflik. Nah, hanya ketika terjadi konflik sebaiknya segera dilapor ke pihak, ya minimal ke kepala desa. Kepala desa nanti akan, alurnya seperti itu biasanya Pak. Ya. Kepala desa akan melapor ke BKCA atau ke dinas-dinas lain. Nah, di situ nanti akan ada tim-tim khusus yang akan menanggulangi konfliknya, termasuk upaya untuk melakukan sosialisasi. Ya. Sosialisasi menjadi salah satu hal penting ya. Betul. Dalam penanggulangan konflik. Betul, Pak. Dan pendekatan-pendekatan bagaimana masyarakat semakin sadar ya, Ya. bahwa ada ruang untuk satwa, ada juga Ya. untuk kita sendiri. Mungkin terakhir ini kita ingin juga mendapatkan penjelasan strategi ya, tentang strategi pendekatan apa yang paling efektif ya untuk penanggulangan konflik manusia satwa ini bisa selesai dengan cepatnya. Menurut kita ya pendekatan yang paling baik itu adalah melakukan engagement ke masyarakat. Karena orang yang tiap hari berkonflik itu masyarakat ya, masyarakat yang tiap hari ke ladang. Nah, ketika kita sudah melakukan engagement ke masyarakat punya trust dengan kita, ya kan. Ketika ada konflik kita punya hubungan baik, mereka akan melapor ke kita. Itu mungkin jadi salah satu ya. Selain juga ada banyak hal di lain selain melakukan engagement itu atau melakukan hubungan membuat hubungan yang baik. Nah, kemudian ya ada penegakan hukum ya, tentunya. Ya, penegakan hukum, mungkin memperbaiki regulasi hukum yang udah ada misalnya. Betul. Nah, terkait penegakan hukumnya ada perburuan satwa itu ditangkap sebagaimana kasus kemarin itu ya. Betul. Seperti salah satu bupati di Aceh. Ya, mantan yang diduga itu ya. Ya. Jadi ya itu bisa jadi efek jerak ke orang ya. Betul. untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya perburuan dan pemeliharaan juga masih banyak. Masih banyak, Pak. Pemeliharaan apanya nih? Pemeliharaan satwa, Pak. Pemeliharaan satwa. Jadi masih banyak orang-orang yang mengaku mencintai satwa dengan memeliharanya. Oh iya. Jadi itu menurut kita hal yang keliru. Betul. Karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya satwa-satwa ini punya tugas ekologis di hutan. Yeah. Jadi ketika mereka nggak ada, fungsi hutan itu pasti berkurang. Contoh misalnya ketika harimau nggak ada, ya babi banyak. Betul. Jadi banyak nih masalah. Tapi ketika babinya tidak ada habis gitu ya. Harimaunya turun ke makan lembu. Iya, betul. Itu jadi ininya, Pak. Makanya ya diperlukan keseimbangan. Iya, keseimbangan. Baik, barangkali itu bincang-bincang kita dengan Bang Krisna ya, yang sudah malang melintang. Terima kasih, Pak. Ya, sudah sangat lama bergulat dengan konflik-konflik manusia satwa ini. Tapi ada hal penting yang kita dapatkan dari diskusi ini. Yang pertama adalah bagaimana kembali kita memperkuat kearifan lokal, ya, kearifan tradisional dalam pola hubungan manusia dengan satwa. Kemudian juga bagaimana regulasi yang ada itu kita perkuat ya. Penegakan hukumnya juga harus betul-betul dimantapkan ya. Sehingga kita benar-benar hidup harmonis dengan alam. Ya. Kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Bertoleransi itu ada. Terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, Pak. Ya, terima kasih kepada pemirsa sekalian. Demikian diskusi kisah singkat kita dengan Bang Krisna, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.